Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Landstalk dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Bob dan juga Pak Fahri. Pak Bob, selain tadi yang disebutkan UPUPR sudah melakukan atau sedang melaksanakan normalisasi dan juga naturalisasi, ini PUPR juga akan menyiapkan geobag untuk bisa menahan arus debit air yang meluap dari kali. Nah, ini sejauh mana efektivitas dari geobag ini, Pak? Dan akan tahan berapa lama untuk geobag ini, Pak? Baik, geobag yang kami siapkan sebetulnya hanya untuk penanganan darurat saja ya. Apabila terjadi banjir, ada tanggul jebol ataupun akan jebol, ya kita tangani dengan geobag. Sebenarnya geobag ini ya sangat efektif karena kita hanya menggunakan material apa saja yang ada di lokasi, sehingga dapat secara cepat kita lakukan, secepat menutup tanggul yang jebol ataupun tanggul yang akan jebol. Mengenai umur dari geobag, sebetulnya ini hanya sementara aja sambil kita merencanakan akan mengerjakan permanennya, Pak. Jadi geobag ini untuk masalah daya tahannya itu ya bisa lebih dari 1 tahun sebetulnya. Namun biasanya kalau kami tangani geobag, kami ikuti dengan pekerjaan yang sifatnya permanen sesudah kami pasang geobag. Tentunya sesudah masa banjir lewat. Demikian, Pak. Iya, untuk membuat tanggul-tanggul permanen ini, apakah PUPR juga terkendala masalah anggaran? Karena memang kan anggaran banyak juga terkuras ke penanganan COVID begitu, Pak. Apakah seperti itu atau ada kendala lainnya untuk pembuatan tanggul-tanggul permanen, Pak? Sebetulnya kami sudah mengalokasikan ya. Kalau masalah hubungan geobag dan tanggul permanen, yaitu tinggal perbaikannya. Untuk masalah penganggaran ya kami sudah menganggarkan berdasarkan program yang kami lakukan. Untuk penanganan banjir tentunya kami prioritaskan, terutama daerah-daerah yang sering terkena bencana, tetap kami alokasikan untuk kami kerjakan. Nah, ini kan kita tahu bahwa wilayah Bekasi, Tangerang dan juga Jakarta Timur ini saat ini banyak terdampak banjir begitu. Ini apakah dalam waktu dekat ini, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk wilayah-wilayah yang memang saat ini masih tergenang banjir, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita menangani daerah yang tergenang atau ada daerah-daerah sesudah banjir, ada air yang terperangkap, kita bantu dengan pemompaan, peralatan pompa-pompa kita. Itu untuk penanganan daruratnya. Tapi untuk Bekasi, Jakarta, dan daerah Banten kita punya program pengendalian yang secara tersistem. Contohnya di Bekasi kami punya program normalisasi dan pembangunan tanggul Kali Bekasi yang sudah terprogram dan sekarang sementara ongoing. Kemudian di DKI Jakarta kami juga ada membangun sementara juga kami akan melaksanakan dalam waktu dekat adalah meneruskan sudetan atau terowongan yang sudah dibangun, panjangnya 1.200 tapi baru terbangun 600 meter. Sekarang tahun ini kami akan melanjutkan yang 600. Demikian juga untuk sistem pengendalian banjir yang ada di Provinsi Banten. Itu dikerjakan secara permanen, bukan dalam waktu jangka pendek. Tentunya 1-2 tahun kita mengerjakan. Oke, baik. Pak Fahri, terkait dengan koordinasi, karena kan kita tahu bahwa prediksi untuk cuaca ekstrem ini kan sudah jauh-jauh hari sudah bisa diprediksi begitu. Nah, ini bagaimana koordinasi antar lembaga pemerintah daerah yang satu dengan yang lain agar bisa mengantisipasi banjir ini? Karena kalau kita lihat sekarang banjir tetap saja begitu fatal akibatnya kepada masyarakat begitu, Pak Fahri. BMKG sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku penyedia informasi cuaca iklim senantiasa terus menyebarluaskan informasi kepada seluruh stakeholder terkait ya, termasuk instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tidak hanya oleh BMKG di pusat, tapi juga BMKG di seluruh Indonesia itu berkoordinasi dengan baik dengan stakeholder lokal seperti BPBD, Kementerian PU, pihak TNI Polri, pemerintah daerah ya,
Bahkan kami juga ada beberapa yang memang informasi kami itu sudah terkoneksi secara otomatis gitu ya. Jadi setiap kali kami melakukan update, maka stakeholder kami melalui sistem informasi yang ada itu langsung menerima informasinya gitu ya. Contoh dengan BNPB, dengan PU juga ada, kami kaitannya dengan kesiapsiagaan informasi banjir untuk daerah-daerah aliran sungai gitu ya. Nah ini kami sudah bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Jadi udah mesin to mesin bicaranya gitu ya, udah otomatis. Nah ini yang terus kami kembangkan. Selain itu kami juga memanfaatkan berbagai macam kanal informasi yang ada agar informasi kami bisa segera sampai ke lapisan masyarakat. Contohnya ya kami memanfaatkan kanal-kanal sosial media, akun-akun sosial media BMKG yang ada, kemudian aplikasi info BMKG juga kami manfaatkan, dan juga untuk daerah-daerah yang memang katakanlah tidak terjangkau oleh komunikasi seluler, maka kami gunakan saluran komunikasi konvensional seperti radio amatir gitu ya, dan juga pertemuan-pertemuan dengan stakeholder lokal. Mungkin itu, Pak. Oke, Pak Fahri, apa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dan juga lembaga terkait untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir bulan ini, Pak? Apakah ada rekomendasi khusus sehingga pemerintah daerah atau juga lembaga harus melakukan antisipasi yang lebih baik begitu dibanding kejadian banjir saat ini? Iya, kalau untuk pemerintah daerah ataupun instansi pemerintah, kami mengimbau terus mengupdate informasi dari BMKG ya, informasi cuaca dari BMKG. Kemudian yang kedua, prinsipnya kan kalau hujan itu ketika air bisa diserap dan dialirkan itu tidak akan menjadi masalah gitu kan. Nah, mungkin pastikan juga lingkungan siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu kan. Saluran-saluran air itu dalam kondisi siap untuk mengalirkan air. Namun ini juga tidak hanya untuk pemerintah, tapi semua ya, semua lapisan termasuk masyarakat juga bisa dimulai dari lingkungan sendiri dulu masing-masing gitu ya. Pastikan saluran air di rumah itu tidak tersumbat gitu kan. Dan yang terpenting ya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi dimulai dari diri kita dulu sendiri masing-masing gitu loh, Mas. Iya, betul. Ini menarik karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, Pak ya, butuh bantuan dari masyarakat. Saya ke Pak Bob, kira-kira apa keterlibatan masyarakat dalam penanganan banjir ini, Pak, dari PUPR sendiri? Apakah ada program yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga aware dengan bahaya banjir ini, Pak Bob? Baik. Sebetulnya kami punya program-program juga dalam hal penanganan banjir. Kita melibatkan masyarakat. Kami ada pembinaan terhadap kelompok-kelompok peduli sungai, sekolah-sekolah sungai. Itu maksud kami menggunakan itu agar supaya masyarakat tersebut bisa mengkampanyekan seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Fahri, bahwa salah satu penyebab banjir adalah sampah. Nah, itu yang perlu juga kita sampaikan dan kita kerjakan bersama, sehingga kita butuh masyarakat di dalam hal penanganan banjir. Selain itu juga kami melibatkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya masyarakat bisa berpartisipasi di dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya non struktural dalam rangka upaya-upaya pelestarian air. Saya kira itu kami ada. Pak Bob, ini mungkin jadi pertanyaan juga oleh masyarakat. Ini ada nggak sih masalah koordinasi antara PUPR, Kementerian PUPR dan juga pemerintah daerah yang terdampak banjir ini? Sebetulnya masalah tidak begitu kita lihat masalah. Sebetulnya koordinasinya jalan selama ini. Di dalam hal penanganan banjir selalu kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Apalagi di dalam hal kami menjalankan program-program, tentunya kami memintakan input-input dari pemerintah daerah. Saya kira seperti itu. Bahkan kami juga di dalam penanganan banjir, kami juga bahkan membutuhkan ada partisipasi dari pemerintah daerah dalam hal pembebasan tanah misalnya. Saya kira itu. Oke, artinya tidak ada juga ego-ego sektoral dari pemerintah daerah ingin melakukan program sendiri-sendiri, begitu, tidak begitu, Pak ya? Saya kira untuk sekarang tidak, kita bekerja bersama-sama. Bahkan kalau pemerintah daerah pun ada mau melakukan kegiatan-kegiatan, ya sering berkoordinasi dengan kami. Dalam bentuk misalnya rekomtek dan sebagainya, kami tetap berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Oke, baik Pak Bob dan juga Pak Fahri, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen terakhir Pak Bob dan juga Pak Fahri. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.